Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di program Sapa Pagi Pesantren bersama saya Korea Atlayuni. Dan hari ini kita juga akan berbincang-bincang bersama narsum kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Asadul Anam MAG selaku Kabid PD Pontren Kanwil Kemenag Jawa Timur. Begitu ya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ayun. Ya. Bagaimana Bapak hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tidak lupa pemirsa Madu TV, program hari ini juga bisa disaksikan begitu ya di streaming kami di YouTube Madu TV begitu Bapak. Siap. Dan juga saya juga menyapa para audiens dari para santri, para staf Kemenag begitu, dan juga beliau yang terhormat Gus Ali Mubarok. Assalamualaikum Gus Ali. Ada juga beliau Gus Ali Imron dan juga Gus Ali Mas'ud. Beliau ini adalah pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum Kiai Haji Ahmad Bajuri begitu Bapak. Baik Bapak, dengan tema kita di talk show pada hari ini begitu ya, terkait dengan pesantren di era digital antara tradisi dan transformasi begitu Bapak. Mungkin pesantren ini kan sudah terbentuk dengan modelnya mungkin santri-santrinya yang kolot begitu ya, biasanya begitu Bapak, hanya mengaji kitab. Nah sekarang ini dengan perkembangan zaman yang luar biasa, mau tidak mau santri juga harus bisa dan mengikuti era digitalisasi begitu Bapak. Baik, mungkin dari Bapak Anam bisa sedikit memberikan apa ya tentang digital di pesantren begitu Bapak. Baik. Terima kasih Mbak Ayun. Juga pemirsa Madu TV yang saya hormati. Jadi tantangan pesantren terkait dengan digitalisasi itu ada antara tradisi dan transformasi, ini sebuah kata yang kontradiktif. Artinya bahwa tradisi pesantren seakan-akan bahwa pesantren itu lembaga yang tidak bisa mengelaborasi perkembangan. Jadi ini mohon untuk bisa maknai lain bahwa transformasi digital di pesantren itu bukan di dalam konteks bagaimana menggunakan itu tidak, tapi bagaimana mentransformasi dalam konteks manajemennya. Baik. Karena di pesantren ada pembatasan penggunaan teknologi informasi dalam bentuk handphone, ada pembatasan. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya tidak ada sesuatu yang kemudian kontradiksi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana konteks implementasinya. Itu yang lebih penting. Bahwa transformasi ini bisa dijalankan di dalam konteks manajerial pesantren. Baik. Ini oleh karena itulah jangan dimaknai pada konteks bahwa santri itu adalah santri yang tidak mampu menggunakan teknologi informasi, itu sesuatu yang kurang tepat. Karena mohon maaf, ada sebuah program digital falak itu murni diciptakan oleh santri yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Luar biasa. Pernah di sekolah, nggak pernah di madrasah. Dia mampu menggunakan aplikasi itu. Bahkan aplikasi itu cukup familiar di kalangan santri. Yang mencetak adalah Ustadz Tolha. Itu memang dari Pondok Salaf Sidogiri yang mampu membuat itu. Oleh karena itu bahkan saat ini ada satu wadah PT yang dibuat oleh Sidogiri terkait dengan transformasi digital ini. Jadi mohon untuk kemudian tidak mengecap begitu ya, mendiskreditkan santri itu bahwa santri tidak mampu untuk melakukan transformasi digital, tidak. Baik. Tapi di dalam konteks pesantren itu lebih penekanannya pada aspek manajerial pesantren. Nah ini, seperti itu. Baik Bapak. Mungkin dari penjelasan Pak Anam yang begitu luar biasa tadi membuktikan bahwa sebenarnya santri itu juga bisa mengikuti era digital saat ini, sangat begitu bisa, ya Bapak sangat ya? Bisa. Baik, bagaimana Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bapak untuk mendukung pesantren dalam menghadapi era digitalisasi ini? Ya, jadi gini, mohon maaf. Saya
ingin mungkin beberapa contoh pesantren yang sudah menggunakan manajemen transfer digital ini. Baik, salah satunya Madu TV ini ya Bapak ya, Pondok Ya. Pesantren Madinul Ulum ini begitu ya Bapak. Saya kira di sini menjadi sebuah trademark tersendiri dari Madinatul Ulum. Madinul Ulum. Madinul Ulum, maaf. Ya. Madinul Ulum itu terkait dengan transformasi digital. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah kasus-kasus terakhir yang ada di pesantren itu kemudian terselesaikan dengan model transformasi ini. Baik. Artinya tidak ada lagi santri yang kemudian kehilangan uang, yang kemudian menyalahkan temannya. Apakah uang itu benar-benar hilang, ketelisut atau diambil temannya, Ya. kita tidak tahu. Jadi kasus di Pasuruan, kasus di Malang, kasus di tempat-tempat yang lain yang kemudian itu terkait dengan aspek teknis saja itu bisa diselesaikan dengan model transformasi digital. Baik. Nah ini artinya bahwa manajerial pesantren itu harus sudah dicoba untuk menggunakan pola ini. Dan saat ini beberapa pesantren yang menggunakan pola itu perkembangannya luar biasa. Di Pasuruan sekarang sudah ada pondok salafiyah yang santrinya tidak ada yang pegang uang. Karena menggunakan Kartu sudah. cashless semua begitu ya Bapak cashless ya? semua, Iya, cashless semua. Baik. Itu luar biasa. Orang tua nggak pernah risau dengan uangnya hilang, anaknya nggak ada. Bahkan ada batas bawah, batas atas untuk kemudian mereka berapa harus memberikan uang saku dalam 1 minggu, ada batasnya. Jadi otomatis Ya, pertanyaan yang lebih lucu lagi, orang tua yang mampu itu, masa saya nggak boleh memberikan lebih kepada anak saya? Tidak boleh. Nah, ini akan memberikan kesan betapa egaliternya pola pengasuhan di sana dengan membatasi terkait dengan penggunaan uang itu. Baik. Ini. Nah, selanjutnya ini kemudian juga ditangkap oleh Kementerian Agama bagaimana menginisiasi, bagaimana memberikan stimulasi kepada pesantren terkait dengan transformasi digital. Maka di sana ada bantuan digitalisasi pesantren. Begitu. Bentuknya bisa dalam bentuk program pelatihan, bisa juga dalam bentuk bantuan alat-alat IT berupa laptop, berupa komputer, kemudian beberapa monitor yang kemudian sudah layanan sentuh dan sebagainya. Luar biasa. Ini memang sudah ada di sana. Itu, Baik. Pak. Berarti itu memang program dari Kementerian Agama Jawa Timur untuk mendukung begitu ya Bapak ya, pondok pesantren mengikuti digitalisasi ini. Bukan hanya program Kementerian Agama Jawa Timur, tapi Kementerian Agama Pusat. Baik. Ada satu penekanan dari 7 hal itu, yang salah satunya adalah transformasi digital. Itu harus kita lakukan. Nah, bentuk dari transformasi digital disitulah kemudian ada bantuan digitalisasi pesantren. Baik. Ini kemudian ada pelatihan dan sebagainya. Di sisi yang lain, bahwa seluruh kementerian ada di Indonesia itu memberikan porsi bantuan ke pesantren semuanya. Semuanya. Kesehatan, perdagangan, dinas sosial, kemudian dinas koperasi, kemudian semuanya memberikan support bantuan ke pesantren. Baik. Nah, pertanyaannya sebaliknya juga adalah pesantren siapkah untuk menyongsong bantuan itu? Ya. Karena semuanya berbasis aplikasi. Nah ini, oleh karena itulah di sisi yang lain juga ada model bagaimana pembantuan penggunaan manajerial, tapi di sisi yang lain juga harus ada tenaga terlatih yang kemudian mampu mengakses bantuan itu melalui aplikasi. Nah ini. Nah baik Bapak, nah ini juga menyambung di pertanyaan saya selanjutnya Bapak, tentang siapkah pesantren dengan didukungnya oleh pemerintah seperti itu ya. Siap. Dan mungkin Bapak sudah berkeliling nih di pesantren-pesantren seluruh Jawa Timur begitu ya Bapak, dan menemukan beberapa kendala di pesantren itu. Mungkin apa saja Bapak tantangan utama yang dihadapi pesantren dalam mengadopsi teknologi digital ini Bapak? Makasih. Karena kita sudah familiar dengan sistem aplikasi, problem pertama itu adalah syarat administrasi. Pesantren kalau sudah dihadapkan dengan syarat administrasi itu alergi. Begitu Bapak. Kenapa? Karena tidak tertibnya administrasi. Jadi katakanlah sekarang mengajukan izin operasional, setelah dapat di manakah disimpan izin operasional itu bingung. Pada saat mau dipakai untuk mengakses bantuan harus ada izin operasional yang dicantumkan di situ atau copy hatnya diikut sertakan, itu bingung untuk mencari. Iya. Jangankan itu. Masalah KTP KK santri saja ini menjadi problem karena tidak biasanya kita untuk kemudian pada saat masuk santri itu harus ada KTP KK. dan KK begitu. Karena itu nanti menjadi indikator
bahwa KTP-KK itu sudah menunjukkan kelas sosial santri ini seperti apa. Maka hak mereka terhadap status sosial itu bisa jadi PIP-nya nggak dapat karena nggak sempurna datanya. Baik. Katakanlah bosnya juga begitu ini. Oleh karena itulah, maka problem utama kita adalah bagaimana kita tertib administrasi, baik di proses penyimpanan, baik di proses mengaksesnya, itu harus bisa. Ini contoh sekarang, seluruh bantuan di kami, insentif, BOP, bantuan digitalisasi, bantuan rehab, bantuan sanitasi, bantuan macam-macam itu harus update emis. Kalau emisnya nggak update, nggak bisa masuk bantuan. Nah, ini. Jadi seluruh bantuan itu, maka emisnya harus update. Nah, emis update ini cukup 6 bulan sekali. Untuk update-nya? Update-nya itu cukup, jadi diklik, kemudian BAP-nya dicetak, sudah selesai. Baik. Nah, itu kalau kemudian, dan mohon maaf ini tidak, pesantren kecil atau pesantren bersama-sama punya problem. Saya pernah dikomplain salah satu Gus dari pondok pesantren besar di Kediri, Pak Anam, data kami itu kenapa kok hanya satu santri, cuma satu santri. Padahal itu santrinya banyak ribuan di sana, ya. ribuan. Ternyata. Tahun berikutnya 2 santri, jadi tambah 1. Saya bilang, Gus mohon izin. Saya tanya ke jenengan, yang ngurusi emis ini siapa? Bingung Gusnya. Nah, berarti problemnya jenengan tidak menugaskan santri senior untuk menangani ini. Baik. Saya minta tolong, saya kesini lagi sudah harus ada yang menangani. Ternyata betul 1 tahun berikutnya naik 1.900 santri. Tahun berikutnya naik lagi 1.500 santri. Akhirnya akses bantuan pemerintah terhadap santri itu akhirnya bisa terwujud. Nah ini, jadi kemudian saya main ke sana betul, dipanggil. Tolong panggilkan 2 santri itu. Ini Pak Anam, 2 santri senior ini saya serahi untuk mengupdate emis. Baik. Salah satu pesantren yang lain di Kediri juga, itu menyiapkan tenaga emis itu 100 santri, coba bayangkan. 100 santri, bukan 1, 2, 3, 100 santri dilatih untuk bisa mengupdate emis. Oke, baik Bapak. Nah, itu kan tentang kendala di pondok pesantren Bapak. Hmm. Terus karena sudah terjadi nih Bapak, begitu ya, terjadi kendala itu. Solusi apa kira-kira Bapak supaya ini kan pasti disaksikan oleh seluruh pesantren se-Jawa Timur di Bapak program kita hari ini begitu. Nah, solusi apa yang mungkin supaya administrasi pondok pesantren di Jawa Timur ini memudahkan untuk mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah Kemenak Provinsi Jawa Timur begitu ya khususnya begitu Siap. Bapak. Jadi terkait dengan emis, maka silahkan di setiap kabupaten itu ada operator emis di kantor Kemenak Kabupaten. Baik. Itu bisa berkomunikasi ke sana, bisa berkoordinasi kalau ada masalah seperti apa. Ini ada semuanya. Atau yang ada di Kanwil itu dengan Pak Sutrisno nanti yang menanganinya. Baik. Terkait dengan data emis seluruh lembaga keagamaan kita. Jadi kami juga ingin menyampaikan bahwa pesantren saat ini itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu pesantren sudah punya rumah sendiri. Artinya kalau ada sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Baik. Kalau ada RA, ada MI, MTS, MA. Nah sekarang di pesantren juga sama. Ada TPG, kemudian ada PDF ULA, Wusta Ulia, pendidikan dunia formal. Ya. Atau masuk di SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah. ULA, Wusta Ulia, sama itu. Penggunaan ijazahnya sama, kemudian bisa digunakan untuk apapun. Bahkan kemarin kami ditantang sama Polda, adik-adik yang ikut juara MKK 2023 kemarin di Sunan Derajat Lamongan Nasional itu. Baik. Itu diminta untuk mendaftar khusus dari MKK. Tujuannya apa? Bahwa di kepolisian ingin juga memiliki orang-orang yang pintar baca kitab di sana. Baik. Tahun sebelumnya itu hafal Quran, penghafal Quran, mulai dari 30 juz, turun 20 juz, turun 15 juz, turun 10 juz, turun 5 juz. Karena saking nggak ada yang daftar 30 juz. Ibaratnya kalau mereka itu kurang-kurang sedikit fisiknya, itu bisa dibenahin. Tapi kalau kurang sedikit hafalannya nggak bisa dibenahin. Maka hafalannya harus sempurna,
tetapi fisiknya bisa dibenahin itu. Baik Bapak. Nah, Jadi- ini terkait dengan pesantren yang memiliki sekolah formal, baik formal atau non formal Bapak. Ya. Saya juga menginformasikan pada seluruh penonton dan juga khususnya Bapak Anam di Siap. sini. Jadi di Pondok Pesantren Madinul Ulum Yayasan Kiai Haji Ahmad Bajuri ini Bapak juga memiliki sekolah baik MI, RA, MI dan juga SMPI. Siap. Insya Allah tahun depan kita akan juga ada SMAI Bapak. Siap, ya, Begitu. Nah mungkin barangkali dengan hadirnya Bapak Anam di sini, nantinya kita juga akan mendapat bantuan begitu. Oke, jadi gini Neng, saya berharap bahwa kalau di sini memang ada kekhasan salafiyahnya, maka tidak perlu kemudian berada di madrasah ataupun di sekolah. Baik, Tapi cukup bisa menggunakan PDF pendidikan diniyah formal, dan itu sudah ada di sini para masyayikh, para kiai di pondok ini, bahwa itu bisa dilakukan. Jadi nggak perlu kemudian membangun madrasah atau apa, tidak. baik, Dan ini kekhasan pesantren tetap ada, tidak kemudian mengubah, tidak. Jadi posisi seperti Pondok Lirboyo, Pondok Peloso, Al-Falah Peloso, kemudian Sidogiri, kemudian Al-Amin Perinduan itu Baik. nggak ada yang formal sekolah atau madrasah, nggak ada. baik. Pembahasan kita memang benar-benar menarik begitu ya Bapak hari Iya, ini. iya, iya. Kita akan bahas lagi saat lagi Bapak. Jangan kemana-mana pemirsa Madu TV, tetap bersama saya Koda Tayuni di Sapa Pagi Pesantren.